Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu sangat indah bagi kita. Akan tetapi sebagian orang memandang Ramadan itu tidak mengenakan. Sebagian orang memandang Ramadan itu indah. Memang ada dua hadis yang menjadikan seseorang itu menganggap Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan keindahan, dan ada pula yang sebaliknya. Sebagaimana yang disampaikan sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa. Dan ini golongan pertama yang menganggap Ramadan itu indah. Apalagi yang diharapkan manusia kalau tidak ampunan dari Allah. Golongan yang kedua, rubba sha'imin khaddahu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Rawahu at-Tirmidzi an Abu Hurairah, bahwasanya berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Pemirsa rahimakumullah. Maka dari itu, para ulama sudah memberikan kiat bagaimana kita menjadi golongan yang pertama, agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Yang pertama, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam, seorang hamba yang ingin menyambut musim-musim ibadah, ini hendaklah membutuhkan bantuan, bimbingan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama salaf yang dikisahkan oleh Mu'alla bin Al-Fadl, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan, agar bisa dipertemukan Ramadan, kemudian bisa beramal kebajikan, ketaatan di dalam bulan Ramadan, dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk perwujudan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuhah. Berapa banyak dalil dari nas yang menjelaskan perintah bertaubat.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Orang-orang iman yang mempunyai keimanan dipanggil oleh Allah agar bertaubat dengan taubatan nasuha. Ketika datang bulan Ramadan yang banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan, insya Allah dengan taubat, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita masuk bulan Ramadan masih membawa dosa, maka sesungguhnya dosa yang ada pada diri kita itu menjauhkan kita untuk bisa berbuat baik di bulan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, hendaklah kita memprioritaskan ibadah yang wajib. Karena ibadah yang wajib itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidaklah seorang itu lebih dicintai Allah ketika melakukan perkara yang wajib. Maka di dalam bulan Ramadan yang paling kita prioritaskan adalah di antaranya sholat berjamaah di masjid-masjid Allah bagi orang laki-laki. Jangan sampai kita prioritaskan yang sunnah, contohnya sholat tarawih, itu sunnah. Maka kita pentingkan, kita dahulukan, yaitu perkara yang wajib. Agar kita merasakan indahnya Ramadan. Yang keempat, hendaklah kita waspada dengan faktor-faktor yang bisa mengurangi pahala puasa, yaitu berdusta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan lapar dan haus, atau meninggalkan makan dan minumnya, alias pahala puasa akan terkurangi dengan perbuatan jeleknya. Yang kelima, hendaklah kita bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Karena bulan Ramadan ada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana rahmat turun di bawah para malaikat, yang mana ibadah pada malam itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan atau 1000 bulan. Subhanallah. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka hendaklah kita bersemangat ketika di dalam bulan Ramadan ini mencari malam Lailatul Qadar. Dan hendaklah ini dipersiapkan sebelum datang bulan Ramadan dan saat awal Ramadan, pertengahan Ramadan dan seterusnya.
Karena tensi seorang muslim ketika datang bulan Ramadan terus meningkat. Inilah rahasia kenapa Lailatul Qadar itu tidak diberi hari atau tanggalnya. Yang terakhir, hendaklah Ramadan ini kita jadikan madrasah untuk waktu latihan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali di dalam bulan Ramadan. Dan hendaklah kita budayakan setelah Ramadan. Dan inilah menurut para ulama tanda diterimanya amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, yaitu diteruskannya amalan tersebut di luar Ramadan. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Artinya kita senantiasa terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan terus sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan sebagaimana yang dikatakan para salaf, yaitu bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh jelek kaum itu hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, Ramadan kita, Ramadan yang indah untuk diri kita semuanya. Wabil taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.